ya. Kita tunggu aja deh, hasilnya kan masih berproses. Kemungkinannya menurut saya 2 putaran dan nanti putaran kedua menangnya RK. Karena kelihatannya rakyat Indonesia makin percaya sama Kim Plus ini, ya. Sekarang Pak Prabowo, Pak Jokowi itu rukun. Harusnya ya Arasirai itu bisa belajar loh pada kemenangan Pilpresnya. Pak Prabowo itu bisa menang ketika bisa membangun narasi rekonsiliasi bahwa pemilih Jokowi dengan pemilih Prabowo bukan air dan minyak, tapi bisa masuk dalam narasi yang sama. Malah Pramdandul yang membawa narasi itu, Arasirait malah kemudian melakukan politik menurut saya pecah belah dengan narasi yang menurut saya jadi blunder dimainkan oleh Marwar Arasirait yang kemudian saking semangatnya langsung kemudian membuat sebuah logika dikotomi bahwa ketika Anies didukung itu membangkitkan macan tidur, ketika Anies ikut mendukung pemilih kemudian bisa kabur misalnya gitu kan. Kita senang Pak Anies mendukung Pramono dan Ridwan Kamil, itu membuat kita tambah semangat membangunkan macan tidur yaitu Jokowi dan Prabowo. Ya, kita sudah makin semangat. Memang solid. Kita lihat kekuatan PDI, Anies dibanding Prabowo, Jokowi, Gibran dan Ridwan Kamil lebih kuat mana di Jakarta. Kita uji. Itu narasi yang memecah belah dan sementara untuk Jakarta nggak suka yang seperti itu. Kedatangan anak Abah itu benar-benar pompaan energi yang besar. Kami tidak ada perpecahan di dalam seperti narasi di luar. Posko kami bersama-sama di selatan ada, kami di situ bersama-sama ada Ahoker, ada anak Abah, ada komunitas yang lain. Dan kami sudah sepakat untuk tidak mau lagi dipecah belah. Benar? Kita sudah merasakan bagaimana sulitnya membangun Jakarta, kita dipecah belah dengan narasi-narasi yang padahal itu di lapangan tidak ada sama sekali. Terbukti anak Abah dan Ahoker itu ada satu hal yang saya lihat kesamaan mereka. Orang-orang progresif, orang-orang yang mampu memperjuangkan nasib orang bawah. Dan itu yang mau ditutupi oleh oligarki. Sehingga dengan adanya kejadian ini, bagi kami ini adalah sebuah karunia Tuhan untuk Indonesia, bahwa ternyata kita dipersatukan kembali dengan niat untuk membangun Jakarta yang kemudian akan menjadi loncatan untuk membangun Indonesia. Akhirnya Ridwan Kamil terjebak dalam pengkotakan pemilih tadi yang membuat suara dari Ridwan Kamil dan Suswono makin terkotak-kotak. Dan itu memang benar tadi, partai pendukungnya Ridwan Kamil sekitar 80% ya. Tapi kan hasilnya 40%. Saya sepakat itu. Karena memilih, ini bukan milih partai. Karena beda sekali milih partai dan milih figur gitu. Dan di situ menurut saya ada kecerdasan dari pasangan Pramdandul tadi, bahwa ketika menyadari pertarungan ini dimaknai sebagai pertarungan antar parpol, selesai 80 lawan 15% gitu misalnya akan terjadi seperti itu, atau 85 lawan 15%. Yang kemudian dilakukan oleh Pramdandul adalah melepaskan warna itu sehingga kemudian pertarungan ini menjadi cair. Pertarungan ini menjadi pertarungan memperebutkan kekuatan-kekuatan besar yang ada di Jakarta, termasuk kemudian menempatkan dirinya, oke, saya kalah dalam jumlah parpol, tapi jumlah belusukan saya dan jumlah titik yang saya kunjungi akan lebih banyak. Dan itu pola yang juga terjadi pada 2012 dan 2017. Kang Emil menurut saya terjebak dengan permainannya sendiri atau permainan Kim Plus. Kalau menjawab tadi terkait pendekatan kultural, kenapa Kang Emil maju? Kan kita tahu Kang Emil tadinya ingin maju di Jabar karena ada sebuah kesepakatan di level tinggi terkait dengan partai-partai di Kim Plus, ingin memajukan Deddy Mulyadi yang surveinya masih kalah dengan Kang Emil. Kang Emil harus dipindahkan di Jakarta. Kenapa Kang Emil mau? Karena skenario awalnya memang hanya melawan kota kosong. Jadi itu yang saya katakan dari awal tadi. Memang skenario tidak disiapkan untuk sebuah pertarungan, tapi sebuah settingan, sehingga ketika kemudian pertarungan akhirnya terjadi berlangsung, di situ ada kekagetan. Ya teman-teman, penetapan Hasto sebagai tersangka di dalam kasus korupsi Harun Masiku itu memberikan satu kepastian bahwa PDI Perjuangan semakin berseberangan dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Kita tahu langkah yang diambil oleh PDI Perjuangan, partai yang besar itu, ya di dalam pemerintahan Prabowo Subianto, mereka menjadi oposisi. Dan makin jelas dengan Hasto, Sekretaris Jenderal PDIP, ya PDI Perjuangan ini menjadi tersangka di dalam kasus Harun Masiku, itu memberikan kepastian makin seberangan ya dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Ya Hasto sekarang teman-teman sudah jadi tersangka, tetapi masih belum dilakukan ya penahanan. Ya kita tidak tahu apa sebabnya dari KPK kenapa tidak langsung ditangkap oleh Hasto ini.
Akan tetapi tentu mereka punya alasan tertentu, padahal sudah diumumkan sebagai tersangka. Kalau sudah diumumkan sebagai tersangka berarti harusnya KPK langsung menahan Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan itu. Nah, teman-teman, pengamat sebut penetapan tersangka Hasto berefek ke konstelasi politik PDIP kian berseberangan. Ya, memang kita tahu PDI Perjuangan satu-satunya partai yang berseberangan dengan pemerintahan Prabowo Gibran, teman-teman. Ya, bagaimana perjuangan mereka di Pilkada tahun 2024 ini, dan sangat terlihat kekuatan politik mereka di DKI Jakarta, maka di Kim Plus dan juga yang didukung oleh Presiden Prabowo dan juga Presiden Jokowi kalah total dalam satu putaran itu. Itu menandakan bahwa kekuatan PDI Perjuangan tidak bisa diremehkan mengalahkan belasan partai yang ada di negeri ini. Oke, di sini dikatakan teman-teman bahwa pakar ilmu politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atau UPNVJ Ardli Johan Kusuma menyebut penetapan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berpengaruh terhadap situasi politik nasional. Ya, memang itu sangat berpengaruh sekali teman-teman, karena tentu seperti yang kita sampaikan tadi dari awal bahwa PDI Perjuangan tetap menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo Gibran. Menurut Ardil, salah satu hal yang dapat mempengaruhi kondisi perpolitikan nasional adalah posisi PDIP sebagai oposisi saat ini. Hal tersebut ya tentunya akan membentuk pertanyaan besar atau bahkan pandangan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini sangat kental nuansa kepentingan politisnya. Meskipun mungkin secara hukum dapat dibuktikan di pengadilan, ujar Ardli dilansir dari Antara Rabu. Ya, memang teman-teman ya sering dikaitkan dengan politisasi hukum di kasus Hasto ini. Kenapa? Karena kasus ini sudah lama dan sudah 5 tahun teman-teman. Dan kenapa baru sekarang Hasto ditetapkan sebagai tersangka? Nah, itu banyak yang menganggap memberikan pandangan bahwa adanya politisasi hukum di dalam hal ini. Walaupun di dalam ya hukum, pandangan hukum, ya meskipun ya secara hukum dapat dibuktikan di pengadilan secara ya sah. Nah, menurutnya penetapan Hasto sebagai tersangka dapat menciptakan jarak antara PDIP dengan kepemerintahan Presiden Prabowo. Itu sudah pasti teman-teman. Tentu PDIP ini ya tidak mau lagi berkoalisi dengan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan sah mereka menjadi oposisi di 5 tahun ke depan di pemerintahan Prabowo Subianto. Artinya hampir dapat dipastikan setelah peristiwa ini maka PDIP akan semakin menegaskan diri sebagai partai yang akan berposisi berseberangan dengan pemerintahan Presiden Prabowo, ujarnya. Ya memang politik ini dinamis teman-teman, tetapi ya sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka ya bisa saja PDI Perjuangan ini bisa masuk atau mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tetapi setelah Sekjen PDI Perjuangan ditetapkan sebagai tersangka, maka disitulah kita bisa melihat bahwa PDI Perjuangan ya memberikan kepastian bahwa mereka berseberangan di pemerintahan Prabowo Subianto. Di sisi lain, juru bicara PDIP Ciko Hakim mengatakan belum ada pergantian Hasto dari posisi Sekretaris Jenderal PDIP. Nah, ini juga yang menarik teman-teman. Tentu ketika Hasto sudah ditahan dan dipenjara nantinya karena sudah dijadikan sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku, maka posisinya di PDI Perjuangan ini juga sangat strategis sekali. Ya, sekretaris ya PDI Perjuangan. Nah, tentu siapakah nanti yang akan menggantikan Hasto ini sebagai Sekjen PDI Perjuangan? Dan itu menjadi salah satu hal yang dibicarakan di internal partai
PDI Perjuangan, dan tentu itu adalah hak prerogatif dari Megawati Soekarno Putri nantinya siapa yang dia tunjuk sebagai sekretaris PDI Perjuangan karena Hasto sudah jadi tersangka. Tidak ada wacana ataupun pembicaraan sedikit pun tentang pergantian sekretaris jenderal, kata Ciko yang melalui pesan kepada Tempo Kamis 26 Desember 2024. Nah, sementara itu Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Reoni Talapesi belum mengungkapkan apakah Hasto akan mengajukan pra-peradilan setelah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Nah, ini juga sudah disinggung oleh pengamat politik Adi Prayitno, teman-teman, bahwa Hasto memiliki kesempatan atau bisa mengajukan pembelaan melalui pra-peradilan. Nah, sehingga nantinya apakah nantinya Hasto ini bisa bebas dari tersangkanya atau tetap menjadi orang yang tersangka. Kemudian kalau misalnya sistem yang digunakan oleh KPK salah di dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka, itu juga menjadi alat bagi Hasto untuk bisa lepas dari hukuman tersebut sebagai tersangka. Nah, sampai saat ini kami sedang fokus persiapan langkah-langkah hukum kami ini terkait strategi nanti pada waktunya kami sampaikan, kata Roni kepada Tempo. Sebelumnya, Roni menyebut kasus ini bermuatan politis karena belakangan Hasto Kristianto kerap melontarkan kritikan pedas. Ya, memang kita tahu bagaimana Hasto hadir dalam sebuah podcast, teman-teman, dan menyatakan kritikan-kritikan pedas. Dan dirinya juga pernah mengungkapkan bahwa dirinya akan ada isu tidak lama ini akan jadi tersangka. Nah, kalau berita ini benar, muncul lagi sejak Sekjen bersikap kritis terhadap pemilu dan menyampaikan banyak kritik terhadap kualitas demokrasi kita, ujar Roni pada 24 Desember. Adapun penetapan Hasto sebagai tersangka tertuang dalam surat perintah penyidikan. Nah, teman-teman, itulah mengenai bagaimana Hasto ditetapkan sebagai tersangka dan apakah nantinya Hasto mengambil sikap untuk pembelaan di peradilan atau bagaimana. Tentu itu adalah hak prerogatif dari Hasto dan juga PDI Perjuangan mengambil langkah seperti apa. Sampai jumpa di video berikutnya.